Kita pasti sering mendengar nasihat dari orang tua kita yang mengatakan bahwa kumpulin aja sedikit demi sedikit, lama-lama juga pasti jadi bukit. Atau ada juga pasti pernah mendengar nasihat dari orang tua kita bahwa jadi orang itu nggak boleh serakah, apa yang sudah dapat harus kita syukuri. Nah, bagaimana kedua nasihat tersebut pada saat diterapkan di bursa saham? Saya yakin kita semua pernah mendengar kedua nasihat itu saat kita trading di bursa saham. Sebelum kita bahas soal dua nasihat ini, yuk di follow terlebih dahulu akunnya supaya kita nggak ketinggalan, sama-sama bisa belajar sudut pandang lainnya saat kita trading di bursa saham. Nah, rekan-rekan, saya yakin soal nasihat sedikit-sedikit ini lama-lama bisa jadi bukit. Pasti sering kita dengar dan dipraktekkan oleh banyak orang di luar sana. Karena apa? Karena pada saat kita trading di bursa saham, pergerakan market itu nggak tentu. Ya, semua saham pasti ada kesempatan untuk bisa bergerak naik, dan pada saat dia bergerak naik pasti akan ada turunnya. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa apa? Ya, saat kita masuk ke saham kemungkinannya 50-50. 50%, 50%. Kemungkinan bergerak naiknya 50%, kemungkinan turunnya 50%. Sehingga banyak orang juga berpikiran bahwa apa? Begitu kita masuk ke sebuah saham, kemungkinannya cuma dua, yaitu apa? Menang atau kalah. Tapi ternyata saya belajar dari mentor saya mengatakan begini, ternyata saat kita trading di bursa saham, kemungkinannya bukan cuma dua, menang atau kalah, tapi kemungkinannya ada 4. Yaitu apa? Menang kecil, kalah kecil, menang besar, kalah besar. Saya ulang ya, jadi kemungkinannya ada 4, yaitu apa? Menangnya bisa menang kecil, menang besar, kalahnya bisa kalah kecil, kalah besar. Nah, saat orang berpikiran kemungkinan cuma menang atau kalah, maka yang dilakukan apa? Terapkanlah nasihat yang kedua. Jadi orang nggak boleh serakah. Begitu dia beli saham, sahamnya bergerak naik 1 atau 2 poin, apa yang dilakukan? Sebelum turun, buru-buru realisasikan. Mumpung bergerak naik 1-2 poin, buru-buru jual. Untuk memastikan nggak sampai kalah. Untuk memastikan jangan sampai cut loss gitu ya. Dikumpulin sedikit-sedikit, untung-untung kecil dikumpulin, kan lama-lama juga bisa jadi banyak. Betul ya rekan-rekan ya? Tapi jangan lupa rekan-rekan, iya, kalau betul setiap kali saham yang kita ambil dia bergerak naik, kita sempat jual. Tapi akan ada kemungkinan di mana apa? Begitu kita beli sahamnya, itu adalah titik tertinggi dari saham tersebut, dan setelah itu nggak pernah naik lagi dan dia berbalik ke arah turun. Kalau sampai dia turun, apa yang akan kita lakukan? Oh tenang, tunggu aja, ntar juga naik lagi. Tapi ternyata dia nggak pernah naik dan turun lebih dalam. Apa yang kita lakukan? Nggak apa-apa, tahan. Semua saham pasti akan bergerak naik lagi. Yes, kapan pertanyaannya? Dan kalau justru turun semakin dalam, apa yang kita lakukan? Maka biasanya akan semakin takut dan nggak pernah berani jual. Nah, ini akan mengakibatkan satu titik di mana akhirnya keuntungan-keuntungan kecil yang kita peroleh tadi, yang ada justru malah akan habis kemakan oleh satu kekalahan besar. Betul ya, karena keuntungan-keuntungan kecil tadi akhirnya nggak bisa nutupin satu kekalahan besar yang kita nggak berani cut off tadi. Tapi kalau kita sadar bahwa kemungkinannya ada 4, yaitu apa? Menang kecil, menang besar, kalah kecil, kalah besar. Mentor saya mengatakan apa? Rekan-rekan, untuk bicara menang saat kita masuk ke bursa saham, kita nggak pernah tahu market akan memberikan seberapa besar kepada kita. Yes, menang kecil kita syukuri. Saat bisa dapat menang besar, luar biasa, justru harus jauh lebih bersyukur. Betul ya? Nah, untuk kekalahannya, kalah kecil atau kalah besar, menjadi tugas kita untuk memastikan tidak pernah kalah besar di bursa saham. Kalau kita bisa memastikan tidak pernah kalah besar di bursa saham dengan cara selalu melakukan cut loss saat terjadi berbalikan arah ke angka yang sudah kita tentukan sejak awal tentunya, maka kita nggak akan pernah mengalami yang namanya kalah besar. Yes, kalah-kalah kecil nggak pernah bisa dihindari. Karena tugas kita sebagai seorang trader sama seperti pejuang ya, kita nggak bisa memenangkan semua pertandingan, kita nggak bisa memenangkan semua peperangan atau pertempuran, tapi tugas kita adalah memenangkan secara keseluruhan portofolio kita untuk bisa terus bertumbuh. Rekan-rekan, mari kita koreksi sama-sama. Kalau kita selalu terhindar dari yang namanya kalah besar, ya, kita ketemu yang namanya kalah kecil, kita ketemu menang kecil, kita ketemu menang besar. Betul ya?
maka kalah-kalah kecil kita itu akan tercover oleh menang-menang kecil kita juga. Setuju ya? Kalau dalam satu tahun kita cuma ketemu menang besar satu kali saja, atau dua kali misalkan, ya, maka ya sejelek-jeleknya satu kali lah ya, maka sudah pasti portofolio kita bisa bertumbuh. Anda setuju dengan saya? Kalau Anda setuju dengan saya, jangan lupa sekali lagi ya, di follow akunnya, di save videonya, di sharingkan pada teman-teman Anda yang juga membutuhkan. Sampai ketemu di topik lain.